Ya oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Kok Bisa ya guys ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kok Bisa lagi. Cuma seperti biasa karena ini video belajar, jadi aku gak bakal begitu terlalu lama supaya otak kalian tidak panas. Meskipun banyak dari kalian yang bilang, "Bang aku suka bang nonton banyak." Ya aku rasa enggak lah, kita nonton ya 2 video aja cukup lah ya, supaya tidak terlalu panas otak kalian gitu ya. Oke lah, jadi daripada kelamaan kita langsung lihat aja ke videonya. Oke, kita lihat yang panjang langsung aja. Nabung nggak akan bikin kita cepet kaya. Oke, terus ngapain nih biar cepet kaya nih? Catat guys. Semoga isinya nggak ngeprank ya. Nabung pangkal kaya. Oke. Ya, kita pasti udah sering banget dengar omongan ini dari kecil. Betul. Tapi tunggu dulu. Kalau nabung sama dengan kaya, berarti harusnya udah ada banyak banget orang yang berhenti kerja dan leha-leha sekarang. Enggak sih. Katanya enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya. Jadi, apakah benar nabung aja bikin kita bisa cepet kaya? Enggak sih. Oke, video ini atau Kok Bisa emang bukan penasihat keuangan. Tapi ya, sayangnya nabung mungkin bukan jalan terbaik kalau tujuan kita adalah jadi cepat kaya raya. Oke. Soalnya tabungan yang didiemin itu nggak bakalan kuat buat ngelawan ini. Oke. Nah, simpelnya, misalnya aja harga semangkok makanan kesukaan kita tadinya cuma segini. Tapi berapa tahun lagi bisa aja naik 2 kali lipat gara-gara adanya kenaikan harga barang dan jasa yang terus terjadi terus-terusan. Betul, inflasi Dan guys. akhirnya uang yang kita simpen jadi kurang bernilai. Betul. Dan kita malah jadi kaya kehilangan duit. Betul. Jadi kalau gitu, apa kunci sebenarnya biar bisa jadi sultan? Investasi. Pendeknya, bisa ngikutin perencanaan keuangan kayak di piramida ini. Apa ini? Jawabannya. Melengkap menjaga gaya membuat simpanan dan sebagai masukan, perencanaan langsung bisnis amal Setelah dan usaha berhasil lain. menuhin kebutuhan dasar, Oke. dari situ sisa uangnya bisa dijadiin buat modal lagi. Oke. Soalnya penduduk negara berkembang kayak kita masih sering kerja keras sebagai kuda, tapi Ya. asetnya cuma ditidurin doang. Ya. Jadi Make intinya sense. adalah jangan cuma diemin dan nyimpen uang doang, Betul. tapi taruh ke tempat lain yang dia bisa ngasilin lebih banyak. Betul. Dan salah satu caranya adalah dengan ngelakuin investasi. Nah, itu kan investasi Nggak pasti. kayak nabung model lama yang cuma diemin uang. Investasi itu naruh modal supaya nantinya dapetin keuntungan. Betul. Ibaratnya ini semua tuh kayak nanam pohon dari biji terus nunggu sampai kita bisa nikmatin buahnya Betul. dan dapetin banyak biji buat ditanam lagi. Betul. Tentunya ada risikonya juga. Betul. Pohon yang bakal kena panas terik, kena banjir, Bisa atau mati diserang pohonnya, hama. bisa. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi investasi. Betul. Terus kalau gitu, mendingan kita investasi apa? Sebenarnya investasi udah dari dulu kita jalani, cuma mungkin bentuknya aja jadi agak beda. Ya bentuknya beda. Kita Kalau dulu juga investasi masih paling bisa tanah investasi emas di sana. gitu sih. Tapi zaman sekarang udah ada juga investasi yang jauh lebih gampang. Ya, tinggal pakai HP dan pencet-pencet jempol. Ya beli Investasi reksadana bisa atau beli mulai saham dari gitu. modal yang kecil. Terus kita udah bisa Tuh kan, go investasi investasi. berbagai macam kayak ini atau ini. Emas digital Kita ya. juga nggak perlu modal gede kayak kalau beli sawah. Betul. Cukup pakai duit ungu atau hijau aja udah bisa mulai. Mm-mm. Tapi ingat, meski jauh lebih gampang, bukan berarti bisa asal-asalan. Betul. Kitanya juga mesti banyak baca dan juga nanya-nanya. Makanya kalau mau belajar pengaturan keuangan dan investasi, bisa ikutin dari sini. Tuh guys. Intinya biar kalian nggak salah pilih. Ini di endorse investasi. Gojek ini pasti, yakin aku. Paling penting nggak investasi, make duit hasil utang. Ah ya, ya itu betul, gak boleh. Nabung tentunya penting dilakuin, tapi kita juga tahu sekarang kalau tabungan bakal lebih susah buat cepet beranak pinak. Jadi kalau dulu kita taunya nabung pangkal kaya, apakah mungkin sekarang waktunya Investasi pakai pangkal tabungan? kaya. Ya, investasi itu bentuk nabung sih sebenarnya. Terima kasih. GoPay nggak cuma Tuh bisa kan? digunain buat bayar Di endorse Gojek pasti ini, aku tapi juga tahu. bisa untuk berinvestasi. Buat kalian yang mau mulai investasi, investasi. bisa mulai dengan jumlah kecil, mulai dari 10 ribuan pakai GoPay di Go Investasi.
Oke udah ya tapi memang sih guys ya, maksudnya gini loh, kalian kalau nabung doang itu ya bener tadi dia bilang, kalian kan istilahnya menyimpan uang, misal nih 10.000 kalian simpen. Nah 10 tahun lagi kan 10.000 ini nilainya pasti turun gitu loh. Sedangkan uang yang kita pegang nilainya nggak bertambah. Sedangkan barang itu nilainya naik semua udah. Kayak contoh dulu kalau kalian, ya nggak tahu ya, aku nggak tahu ya kalian rata-rata umur berapa. Cuma waktu zaman aku kecil itu parkir itu 500 rupiah coy. Sekarang udah berapa? Parkir mobil udah, kalau di Malang 3.000, di Jakarta 4.000 5.000. Dulu di Malang ini sekitar 500 doang waktu aku masih kecil. Itu kan menunjukkan bahwa inflasi. Hitungannya sekarang misal kita ngomong 3.000 sekali parkir. Terus habis itu kalau dulu 500, berarti kan hitungannya sekarang cuma bisa sekali parkir, dulu 6 kali parkir, guys. Iya kan? Nah, maksudnya itu uang itu tidak akan bisa naik gitu loh. Sedangkan kalau kita investasi itu sebenarnya sama sih. Investasi itu bisa dibilang menabung. Cuma bedanya kalau investasi itu kan ya ada resikonya lah. Kalau mau penghasilannya rendah ya resikonya juga rendah. Kayak contoh kalian pakai reksadana pasar uang itu kan dapatnya cuma dikit persenannya. Cuma itu kan kalian bisa pakai buat apa namanya? Bukan bisa pakai, maksudnya resikonya lebih rendah daripada kalian beli, misalnya kalian beli saham lah atau kalian beli apapun itu resikonya kan lebih rendah pasar uang. Cuma ya itu persenannya cuma dikit gitu loh ya. Cuma ya sebenarnya intinya menurutku itu juga sama-sama nabung sih. Cuma bedanya adalah kalau kalian nabung uang doang di celengan atau di ATM bank, uangnya kalian anggurin, itu ya itu tadi uangnya nggak akan berkembang gitu loh. Sedangkan kalau kalian invest di dalam suatu, misal kalian beli saham lah atau kalian beli tanah misal, nah itu kan, atau beli emas gitu kan, itu kan ketika inflasi terjadi mereka itu juga nilainya ikut naik gitu sih, simpelnya itu kayak gitu guys. Ketika inflasi mereka ikut naik gitu aja guys ya, jadi sesimpel itu. Dan ketika nilai uang turun, aku lupa nama lawannya inflasi apa, deflasi, nggak tahu, lupa aku guys ya. Pokoknya intinya lawannya inflasi. Kalau misalnya inflasi kan naik, nah giliran dia turun nilainya juga turun. Nah itu kalau rugi. Jadi kalian juga bisa misal kalau kalian mau, kalian bisa invest di mata uang juga. Misal nih ya, kalian punya 1 juta, terus kalian buat beli dolar atau kalian buat beli euro. Misal harga euro lagi turun, kalian beli nih 1 juta, kalian beli euro. Misal euro sekarang itu 16 ribuan lah. Nah misal euro sempat turun 13 ribu, kalian bisa beli 13 ribu, kalian dapat berapa? 1 juta set. Nah, ketika euro naik, misal waktu dulu corona sempat euro itu nyampe 18 ribu. Nah, ketika 18 ribu kalian jual itu euro, jeret, udah kalian dapat cuan itu. Nah, itu juga bisa. Itu juga ya tergantung. Kalau itu ya itu istilahnya main di mata uang, itu juga bisa lah guys. Jadi ya banyak sih cara investasi. Cuma inti dari investasi itu sebenarnya adalah ya membarengi inflasi ini supaya nggak kehajar sama inflasi, dan hitungannya ya bisa dibilang semacam passive income juga sih itu ya. Cuma ya itu tadi, ketika kalian cuma naruh sedikit ya jangan berharap dapat banyak. Kalian naruh 10.000 ya jangan berharap besoknya jadi 50.000 kan. Ya gak mungkin gitu loh. Jadi ya harus realistis aja sih. Tetap gak bisa kayak dengan kalian naruh 10.000 jet, wah besok 100.000 atau enggak tahun depan ini mah 1 juta nih. Nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Kalau sampai ada yang kayak gitu, itu cuma 2 kemungkinannya. Satu tuh kalian hoki banget, sebanget bangetnya, cuma ini kemungkinan kecil. Yang kedua ini adalah penipuan. Udah itu aja. Gak mungkin, gak ada yang instan guys ya. Oke, kita sekarang lihat nextnya. Alasan gak masuk akal orang selamat dari Econ. Nah ini kayaknya isinya rada autis sih. Bentar. Atau kita nonton yang ini karena kita membahas uang sekalian ya. Kita nonton ini ya. Orang ini menghasilkan 1 juta dolar. Wuh, siapa nih? Ini sekalian kita bahas ya, karena kita mau membahas uang ini. 1 juta dolar. Coba bayangin kira-kira di umur berapa kita bisa punya uang sebanyak ini. Waduh, gak tahu ya. 10 tahun, 60 tahun, atau bahkan gak akan pernah. Oke, 40 tahun. Percaya ada kisah seorang kita harus target 40 tahun dapat 1 juta dolar. Muda. Dan dengan teknik dan pola pikir yang sama, kita bisa nyoba ngikutin jejaknya. Gimana ini? Gimana ini? Dia? Siapa? Suaranya dari sini mantul nggak BTW? Belum ada yang tahu. Dialah sang maha guru dunia investasi. Oh, Warren Buffett. Dia bisa menghasilkan uang sebanyak ini pas masih seumuran kita. Sebesar ini pas jadi om-om muda. Dan udah ibarat punya gunungan duit pas udah berkepala. Gila.
Gimana Bahkan caranya? dari perusahaan tekstil yang harga sahamnya tadi cuma segini, bisa dia ubah jadi perusahaan induk yang nilainya ratusan juta Wah, rupiah. ini jago Ya, sih ini. berkat kepemimpinan dan filosofinya dalam berinvestasi, Ini perusahaan jago ini sih ini. berubah jadi raksasa yang ngontrol banyak perusahaan di luar sana. Emang Ngeri. filosofi apa yang bikin dia bisa sejago itu? Apa ayo? Apakah dia pernah berguru ke tempat yang jauh buat dapetin ilmu? Bisa jadi. Tentu aja caranya dengan investigasi. Hah? Wah, maksudnya investasi. Investasi apa? Ya, sejak kecil Warren udah mulai jajan sesuatu yang gak dipikirin anak kebanyakan. Apa? Saham. Hah? Walaupun di sana dia juga sering ngerasain rugi, tapi dari sana ia jadi tahu salah satu kunci terbesar baik dalam hidup ataupun investasi, yaitu kesabaran. Ya, betul. Sampai gede, cara itu pun juga yang dia pakai. Naruh uang di perusahaan yang punya potensi dan dalam tanda kutip yang lagi murah harganya. Heeh. Dan ditahan dengan sangat sabar. Sabar, betul. Oh, make sense. Oke, itu baru salah satu rahasianya. Masih ada banyak teknik lain yang ia terapin. Apa Tapi ini? kita bisa ngikutin jalannya dengan segampang gak ngehambur-hamburin uang. Dan iya, kita juga mesti bisa ngenalin mana yang kalau dibeli dalam tanda kutip gak ngasilin apa-apa, sama yang bisa ngasilin sesuatu. Terus baru kita bisa mulai nanam alias investasiin uang kita. Tapi buat yang belum ngerti, ini semua harus mulai dari mana? Jangan bilang di endorse lagi. Simpelnya Oh, ingat enggak. 3 hal ini. Paham, punya, pantau. Betul. Gimana maksudnya? Oke, mulai dari paham. Di sini kita mesti paham kalau uang yang kita pakai itu bukan buat yang penting. Paham tujuan kita investasi. Sampai paham bedanya mereka-mereka ini dan tahu kita tipenya yang mana. Kedua, punya. Kalau udah tahu mau apa, bisa segera buka rekening investasi di perusahaan investasi yang terpercaya. Terus bisa langsung beli sesuai tata caranya. Oke. Yang penting inget juga buat naruh duit kita di tempat-tempat Betul. yang beda. Tidak boleh satu Pastiin keranjang. juga buat transfer ke rekening yang tepat. Betul. Jangan sampai transfer ke rekening individu atau perusahaan tertentu. Ya. Dan terakhir, jangan lupa pantau. Pasti Betul. investasi kita dipantau secara berkala. Dan pantau juga kabar-kabar tentang produk investasi kita. Penting juga buat mahamin dua teknik ini biar makin jago investasi. Karena ibarat mie instan aja perlu dimasak, investasi juga butuh proses buat mahamin pasar modal yang suka naik turun. Jadi selalu antisipasi biar kita nggak malah rugi. Dan sakitnya itu udah kayak nelen duri. Jadi itulah dia kenapa kakek satu ini kekayaannya bisa sangat melintir. Tapi tentu semua kekayaan itu nggak akan dia dapetin dalam semalam. Betul. Jadi kalau mau ngikutin jalannya nggak perlu bingung. Karena Tapi kita bisa mulai dengan Dia bilang investasi. 20 tahun loh. Mulai dari diri kita sendiri. Dan You can make it seperti is- biasa, make terima it in kasih. yourself. Oke. Indonesian Stock Exchange. Oh, pantas saja paham punya pantau ya, bener sih. Oke, ya udah selesai ya. Tapi ya memang bener sih guys ya. Maksudnya ya investasi ya, kembali lagi ya. Investasi itu istilahnya ya perlu kesabaran guys. Karena ya itu tadi kalian naruh, terus kalian berharap 1 bulan, nggak mungkin gitu loh. Nggak bisa 1 bulan, setahun pun nggak bisa gitu loh. Udah kalian taruh berapa tahun gitu loh. Nanti baru bisa dia tuh bertumbuh gitu. Nggak bisa kayak taruh 10.000 besok 20.000 meskipun terlihat 20.000 kecil kan, cuma nggak mungkin gitu loh. Kalau dalam dunia seperti ini yang harus kalian lihat itu persentasenya gitu loh. Jadi kayak dari 10.000 ke 20.000 itu kan bisa dibilang 2 kali lipatnya, berarti kan naik 100%. Itu hal yang nggak mungkin terjadi dalam 1 hari. Karena apa? Ya kalau gitu orang taruh 1 M besok 2 M, enak dong. Masa dia dalam sehari cuma ceting 1 M, cuma modal taruh gitu, nggak mungkin gitu loh. Jadi ya itu harus sabar kuncinya. Udah nomor 1 tuh sabar. Nomor kedua itu tadi 3P itu pahami, punya, pantau. Nah itu juga penting. Jadi ya hari ini kita belajar banyak tentang keuangan gitu. Jadi bukan berarti mungkin kalian ada yang masih sekolah atau gimana, kalian bilang aduh bang masih sekolah. Bisa kalian kan ini ya tadi dia bilang kan lewat Gojek itu bisa di Go investasi atau apa itu tadi kan, itu bisa juga kan. Jadi ya tidak menutup kemungkinan lah kalau zaman sekarang itu. Jadi ya itu penting sih investasi. Jadi ya kalau kalian mau mulai silahkan.
dan akan jauh lebih bagus. Oke. Jadi udahlah, terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalian tonton video guys sebelumnya. Oke. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.